Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengolah data dari hasil riset yang sudah saya lakukan, yaitu yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan di Era Digital. Di sini saya sudah memiliki 50 data responden dari total keseluruhan data yang sudah saya terima itu ada 150 data. Tapi saya akan mengolah datanya 50 yang pertama dulu. Langkah pertama, kita langsung buka SPSS, kita pindahin semua datanya, dan di bagian variable view, bagian name kita ganti sesuai dengan title yang ada. Ini aku gantinya X1, 1, X1, 2, X1, 3, X1, 4, X1, 5, sampai total X1. Selanjutnya, seperti itu. Bagian desimal diganti 0 semua. Di bagian measure, kita ganti scale semua ya. Selanjutnya, kita akan mencari uji validitas. Uji validitas, caranya kita bisa langsung ke analyze, correlate, dan bivariate. Kita reset. Ini kita masukin X1 dulu sampai total X1. Lalu kita langsung klik OK. Maka outputnya sudah langsung keluar. Kita bisa langsung cari selanjutnya X2 dan Y. Caranya masih sama, analyze, correlate, dan bivariate. Kita reset. Kita masukin yang X2. Klik OK. Selanjutnya sama, analyze, correlate, bivariate. Kita reset. Masukin yang Y. Lalu klik OK. Maka outputnya di sini sudah langsung keluar. Kita bisa samain yang ada di Word yang udah aku bikin. Hasil uji validitas data kuesioner dari ketiga variabel jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel dikatakan valid. Kita bisa lihat dulu R hitungnya, R tabelnya. Ini R tabel dari N dikurang 2, karena tadi data responden yang aku ambil ada 50, maka ini kita cari yang 48. Dan R hitungnya yang 0,05. Maka aku menggunakan R tabel 0,2787. Kita bisa langsung ke sini lagi. Kita bisa langsung cek yang X1 dulu. Di sini 0,459, R hitungnya 0,459, R hitungnya 0,751, 0,633, 0,594, 0,672, 0,697, 0,793, dan 0,757. Maka R hitung X1 atau variabel kompensasi itu lebih besar dari R tabel. Maka dikatakan valid. Selanjutnya X2. Kita lihat output yang ini. 0,454, 0,593, 0,528, 0,570, 0,499, dan 0,665. Maka R hitungnya juga valid karena lebih besar dari R tabel yaitu 0,2787. Selanjutnya, variabel Y atau kinerja karyawan 0,313, 0,325, 0,596, 0,562, 0,611, 0,400, 0,455, 0,536, 0,544, 0,642, 0,310, 0,401, 0,444, dan 0,440 berarti lebih besar dari R tabel yaitu 0,2787, maka dikatakan valid.
Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas instrumen variabel kompensasi, penilaian kinerja, dan kinerja karyawan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,2787, maka dapat dikatakan bahwa setiap item pertanyaan dikatakan valid. Sekarang kita akan menguji reliabilitas. Caranya, analyze, scale, dan reliability analysis. Kita akan menguji yang X1 dulu. Masukin semuanya ke item kecuali total. Di bagian statistik, kita klik yang scale if item delayed. Continue, modelnya alpha, lalu klik OK. Selanjutnya kita cari yang X2. Caranya masih sama, analyze, scale, dan reliability analysis. Yang ini kita pindahin dulu. Di bagian sekarang X2. Nggak usah pakai total ya. Di bagian statistik, masih sama, aktifin scale if item delayed. Continue, modelnya alpha, lalu klik OK. Selanjutnya kita cari yang Y. Scale Reliability Analysis. Kita pindahin dulu. Di bagian statistik masih sama, scale if item delayed, model alpha, lalu klik OK. Maka kalau sudah semua keluar hasilnya, outputnya, kita bisa langsung lihat di Word yang udah aku bikin. Berikut hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan. Untuk mengetahui data instrumen reliable dengan membandingkan nilai Cronbach alpha, lebih besar tingkat signifikannya dari 0,60. Maka yang sudah kita olah tadi, hasilnya harus lebih besar dari 0,60. Kita bisa langsung cek, yang X1 0,883, berarti lebih besar dari 0,60, yang artinya reliable. Selanjutnya, yang X2, Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60, yaitu 0,619. Berarti keterangannya reliable. Dan yang terakhir, variabel Y-nya, Cronbach alpha-nya ada 0,732, yang berarti lebih besar dari 0,60, maka keterangannya reliable. Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji reliabilitas kompensasi dan penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan nilai Cronbach alpha pada masing-masing variabel kompensasi 0,883, penilaian kinerja 0,619, dan kinerja karyawan sebesar 0,732 yang menunjukkan lebih besar dari 0,60. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari keseluruhan instrumen pertanyaan kuesioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliable. Selanjutnya, kita akan melihat hasil uji normalitasnya. Caranya, kita bisa langsung ke analyze, regression, dan linear. Di bagian variabel dependen, kita masukin total Y. Di bagian independen, kita masukin total X1 dan total X2. Di bagian statistik, kita aktifin estimate, model fit, dan R-square. Lalu kita klik continue. Di bagian plot, bagian spreadsheet, kita masukin ke Y, dan spread kita masukin ke X. Kita aktifin standar residual plot, histogram, dan normal probability plotnya. Lalu klik continue. Di bagian save, kita klik yang unstandard residual. Lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Maka outputnya sudah keluar. Outputnya yang kita akan olah dari variabel baru ini, residual 1. Maka caranya kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Di bagian tes variabel list, kita masukin variabel yang baru tadi, unstandard residual 1. Lalu kita klik OK.
Maka hasil uji normalitasnya bisa kita lihat di tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Caranya kita bisa langsung, aku tadi udah pindahin ke sini. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 dan itu artinya berdistribusi normal. Maka hasil signifikan yang tadi kita udah olah itu harus lebih besar dari 0,05. Dan hasilnya di sini adalah 0,200. Berdasarkan hasil tabel 4.6 hasil uji normalitas di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 2,00 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melihat uji multilinearitas. Caranya, analyze, regression, dan linear. Lalu di bagian dependen kita masukin total Y masih sama, independennya kita masukin total X dan total X2, total X1 dan total X2. Di bagian statistik kita aktifin collinearity diagnostic. Yang lainnya kita bisa cancel dulu, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka hasilnya bisa kita lihat di sini. Uji multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lainnya dengan membandingkan nilai toleransi lebih besar dari 0,01. Nilai toleransi yang ini, dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nilai VIF yang ini, maka tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Maka dapat disimpulkan, data tabel di atas menunjukkan adanya hubungan antara masing-masing variabel independen. Hal ini terbukti dengan hasil toleransi yaitu 0,757 lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF 1,322 lebih kecil dari 10. Selanjutnya, kita akan melihat hasil uji heteroskedastisitas Gletser. Karena tadi di uji normalitas atau di uji sebelumnya kita sudah membuat variabel baru yaitu residual 1, maka kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu kita bisa langsung ke transform, compute variable. Ini kita reset dulu. Di bagian target variable, kita ketik abs underscore res. Di bagian function group, kita klik yang all. Di bagian function and special variables, kita klik ABS, double klik. Ya, terus di bagian variabelnya ini, kita masukkan unstandarized ke numeric expression. Lalu, kita bisa langsung klik OK. Maka, di sini sudah keluar variabel baru. Selanjutnya, kita bisa langsung ke analyze, regression, dan linear. Lalu kita reset dulu. Di bagian dependent, kita masukkan variabel ABS res. Di bagian independen, kita masukkan variabel total X1 dan variabel total X2. Selanjutnya, kita bisa langsung klik OK. Maka kita bisa langsung lihat di coefficient table-nya. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat selisih varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Di mana apabila jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang kita lihat
ini ya, nilai uji signifikansinya. Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas Gletser menunjukkan variabel kompensasi yaitu X1 dengan nilai sebesar 0,938. Maka itu lebih besar dari 0,05 dan variabel penilaian kerja atau X2 dengan nilai sebesar 0,979, yaitu lebih besar juga dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Gletser. Selanjutnya, kita akan uji autokorelasi Durbin-Watson. Caranya kita bisa langsung ke analyze, regression, dan linear. Di bagian independen, kita masukkan total X1 dan total X2. Di bagian dependen, kita masukkan total Y. Lalu, kita bisa langsung ke statistik. Durbin-Watson yang kita aktifkan, yang lain bisa kita matiin dulu. Continue. Lalu kita bisa langsung klik OK. Maka, pada model summary table kita udah bisa lihat ada hasil autokorelasi Durbin-Watson. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson atau DW. Hasil dari uji Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ya tabelnya yang model summary sama. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 1,471. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan tabel signifikansi Durbin-Watson dengan jumlah N50 dan jumlah variabel independen sebanyak 2. Yaitu bisa kita lihat di sini tabel Durbin-Watson-nya. Karena tadi responden yang kita ambil ada 50 dan variabel independennya aku ada 2, berarti kita lihat yang di sini yang K2 dan N-nya yang 50. Maka kita bisa lihat yang ini DU dan yang ini DL. Lalu kita bisa langsung ke lagi. Selanjutnya dapat melihat pada tabel Durbin-Watson yang tadi dengan nilai DL yaitu 1,4625 yang ini dan nilai DU 1,6283 yang ini. Hasil yang didapat yaitu Durbin-Watson 1,471 berada di antara nilai DL yaitu 1,462 dan nilai DU 1,628. Yang ini sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi Durbin-Watson. Selanjutnya, kita akan uji regresi linear berganda. Caranya kita bisa langsung ke analyze, regression, dan linear. Pada kolom dependen, kita masukkan total Y, dan kolom independen, kita masukkan total X1 dan juga total X2. Lalu kita klik OK. Maka outputnya di sini sudah keluar semua. Kita bisa langsung samakan dengan yang udah saya pindahin ke Word. Kita bisa langsung lihat dulu yang coefficient table. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y, berikut hasil olah data yang telah dilakukan uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil tabel 4.10 analisis regresi linear berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan 31.485 plus 0,049 itu sebagai X1 plus 1078 itu sebagai X2. Persamaan regresi di atas menjelaskan bahwa yang pertama, nilai konstan bernilai positif yaitu sebesar 31.485. Artinya, jika kompensasi dan penilaian kinerja berpengaruh penilaian kinerja konstan, maka kinerja karyawan sebesar 31.485.
Yang kedua, nilai koefisien variabel kompensasi yaitu X1 positif bernilai 0,049. Sehingga jika variabel kompensasi mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan mengalami kenaikan 0,049. Yang ketiga, nilai koefisien variabel penilaian kinerja X2 positif bernilai 1078. Sehingga jika variabel penilaian kinerja mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan juga mengalami kenaikan sebesar 1078. Pada output ini juga kita bisa langsung melihat pengujian hipotesisnya. Yang pertama kita masih sama di koefisien table, kita bisa lihat uji T parsial. Uji T parsialnya. Berdasarkan tabel di atas, hasil dari uji T parsial dapat disimpulkan bahwa diperoleh T hitung untuk variabel kompensasi yaitu X1 dan penilaian kinerja itu X2. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,450 itu lebih kecil dari T tabel itu sebesar 1,67722. Kita bisa lihat rumus T tabel itu N dikurang 2, maka 48 dan probability yang kita pakai itu 0,05. Dan pada tingkat signifikan sebesar 0,655 itu lebih besar dari 0,05. Dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi dengan variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, berbeda dengan hasil pengujian untuk variabel penilaian kinerja X2 diperoleh nilai T hitung sebesar 3.404, yang ini, lebih besar dari T tabel sebesar 1,67722 dan tingkat signifikansinya yaitu 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan antara variabel penilaian kinerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pada tabel ANOVA, kita bisa lihat hasil uji F simultannya. Berdasarkan keterangan data di atas, menghasilkan nilai F hitung sebesar 8.793, lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 3,20. Nilai F tabel itu dari N dikurang K. N itu ada 50 dan K-nya ada 3. Variabel penelitiannya ada 3, yaitu kompensasi, penilaian kinerja, dan kinerja karyawan. Maka ada 3. Yang ini 47. Dan untuk DF untuk pembilangnya ini K dikurang 1, berarti 3 dikurang 2. Maka ini selanjutnya. Dan nilai signifikansinya sebesar 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan berarti kompensasi itu X1 dan penilaian kinerja itu X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, pada tabel model summary, kita bisa lihat hasil uji determinasinya. Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya, ditemukan bahwa koefisien determinasi menghasilkan angka sebesar 0,272 atau setara dengan 27,2% kalau dalam persen, mengindikasikan bahwa kompensasi itu X1 dan penilaian kinerja itu X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 27,2% terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sisanya itu 72,8% itu dari 100% dikurangi 27,2%, dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak tercakup dalam persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor lain yang tidak dipelajari juga berperan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Cukup sekian olah data yang sudah saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.